Konnichiwa minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Oke, balik lagi sama pembahasan One Piece nih. Kali ini Mr. K bakal kembali ngebahas konten What If atau bagaimana jika sesuatu terjadi tidak seperti seharusnya. Yaps, di konten kali ini kita bakalan ngebahas bagaimana jika Doflamingo tetap menjadi seorang Tenryubito, bukan seperti sekarang malah menjadi seorang bajak laut dan berniat membalas dendam. Karena dirinya sudah tidak bisa kembali menjadi seorang Tenryubito berkat dicap sebagai seorang pengkhianat. Penasaran bukan bakalan jadi seperti apa seorang Don Quijote Doflamingo kalau keluarganya tidak memilih untuk turun dan hidup seperti layaknya manusia biasa? So, tanpa banyak basa-basi gak jelas, monggo langsung aja ke kontennya, ge. Let's go! Sifat Doflamingo. Buat tahu bakalan menjadi seperti apa seorang Doflamingo, rasanya sifat atau karakter dari Dovi sendiri perlu kita pertimbangin, Rek. Karena meski kebencian muncul dan tumbuh pada diri Dovi, berkat perlakuan yang dia terima di masa kecilnya, di mana Dovi yang masih kecil sudah merasakan surga dan neraka dunia. Pasalnya setelah bisa bertindak semena-mena layaknya seorang dewa, Dovi yang tiba-tiba saja hidup seperti rakyat biasa ya, dirinya malah tidak diterima oleh siapapun setelah ketahuan kalau mereka merupakan keluarga yang pernah tinggal di Marijua. Makanya para warga yang sudah terlanjur kesel dan muak oleh sikap dari Tenryubito, mereka gak hanya langsung ingin membunuh keluarga Dovi, melainkan mereka ingin membuat keluarga Dovi menderita sepanjang akhir hidupnya. Nah, dari sinilah awal mula kekejaman tumbuh pada diri Dovi. Karena berkat kebencian dan rasa ingin membalas dendam, nyatanya ya Dovi merupakan sosok yang bisa melakukan apapun demi keinginannya bisa tercapai. Apakah hal yang sama akan tetap terjadi jika Dovi masih menjadi seorang Tenryubito? Meski mungkin pemicunya bakalan berbeda untuk Dovi kecil yang numbuh sebagai seorang Tenryubito, tapi pada dasarnya ya Dovi kecil pun bukanlah anak yang baik, karena memang pernah hidup menjadi seorang Tenryubito yang dianggap dewa dan mampu melakukan apapun. Bahkan di salah satu momen saat Dovi pertama kali turun dari Marijua, hal yang dia tanyakan kepada ayahnya adalah mengapa mereka gak mau bertekuk lutut dan kemanakah budak-budak yang dia miliki. Yaps, Dovi kecil gak berbeda jauh dengan para Tenryubito yang kita ketahui. Bahkan mungkin dirinya bisa bertindak jauh lebih parah. Karena kita sendiri ngerti kan bagaimana Dovi memiliki otak yang sangat licik dan bisa menyusun rencana dengan sangat baik demi apa yang dia inginkan. Bayangin aja, meski Dovi sudah bukan seorang Tenryubito, tapi nyatanya dia masih bisa memiliki power yang sangat besar. Karena gak hanya bisa mengendalikan CP0 untuk membuat berita palsu, Dovi yang mengetahui rahasia dari harta yang ada di Marijua, dia memanfaatkan hal itu untuk bisa mendapatkan akses yang seharusnya gak bisa dimiliki oleh siapapun. Akan tetapi karena pemerintahan dunia sendiri gak bisa membunuh Dovi, alhasil mereka memilih untuk bekerja sama agar setidaknya ya Dovi tidak membocorkan rahasia yang mereka pegang. Karena hal itu tentunya akan menggemparkan dunia jika diketahui oleh semua orang kan. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu akan menjadi apakah Dovi jika dia bukan menjadi seorang bajak laut, Well, buat ngejawab pertanyaan itu, sebenarnya potensi Dovi kecil yang ternyata memperlihatkan kalau dirinya memiliki haki raja, secara gak langsung membuat Dovi menjadi sosok yang pantas untuk menjadi raja, Seperti hal yang pernah dikatakan oleh Trebol kalau Dovi adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita sendiri tahu kan kalau emang gak banyak orang yang bisa memiliki haki raja, apalagi Dovi bisa melakukannya di usia yang terbilang sangat belia. So wajar kalau kita katakan jika Dovi masih seorang Tenryubito, dirinya pasti menginginkan tahta tertinggi yang ada di pemerintahan dunia. Karena gak menjadi seorang Tenryubito aja ya, Dovi masih menginginkan untuk menggunakan harta dari Marijua, apalagi kalau dirinya sudah mendapatkan buah OP-OP Nomi di tangan. Maka kalau Dovi masih menjadi seorang Tenryubito, dia pasti gak mungkin tumbuh hanya sebagai Tenryubito yang sekedar mencari kesenangan doang dan menghabiskan sisa hidupnya dengan sangat ngebosenin. Makanya perlu kita ingat-ingat lagi ya, kalau di pemerintahan dunia sendiri hierarki tertinggi tentunya dipegang oleh Im-sama, lalu diikuti oleh kelima tetua Gorose, baru ada Holy Knight yang baru-baru ini kita ketahui kehadirannya, and last para warga atau Tenryubito yang hidup biasa-biasa saja. Terus di manakah kira-kira posisi Doflamingo andaikan dirinya masihlah seorang Tenryubito? Yap, secara kasar dan mengingat potensi yang dimiliki oleh Dovi, setidaknya sekarang Dovi sudah berada di jajaran Holy Knight. Karena seperti yang Dovi pernah katakan, kalau dirinya merupakan buronan pemerintahan dunia, akan tetapi pemerintahan dunia sendiri gak bisa membunuh Dovi. Maka dari itu ya, dari segi kekuatan bahkan para Holy Knight sendiri ya, berarti kesulitan untuk memburu Dovi. Karena bukan hanya Dovi memiliki haki raja, tapi Dovi sendiri kita ketahui merupakan salah satu orang yang bisa membuat buah iblis yang memasuki mode awakening. Yaps, Dovi merupakan orang pertama yang diperlihatkan bisa membangkitkan kekuatan buah iblis. Sehingga meski Dovi yang tinggal di Marijua gak akan membuatnya bertemu dengan Trebol,
jebol. Alhasil, buah iblis yang dimakannya pun tentu bukanlah buah iblis Itadori. Tapi balik lagi mau buah iblis apapun yang Dovi makan, dirinya pasti bisa membangkitkan kekuatan buah iblis tersebut. Dan pastinya hal itu akan semakin membuat Dovi jauh lebih kuat. Lanjut, kalau Dovi hanyalah sekelas Holy Knight, berarti Dovi gak bisa menjadi raja dari dunia atau merebut tahta dari Im Sama. Yaps, kalau dinilai dari segi kekuatan, tentunya meski punya kekuatan yang gak bisa diremehin, Dovi sendiri kayaknya gak mungkin berada di level Im Sama atau bahkan para tetua Gorose terlebih dahulu. Cuman satu hal yang perlu kita ingat, di dunia bawah aja Dovi terkenal sebagai Joker atau orang yang bisa mengendalikan monster-monster yang ada di dunia. Kita sendiri tahu kan, Kaido menjadi salah satu Yonko yang kekuatannya sangat diakui, akan tetapi dengan kecerdikannya ya, Dovi bisa secara gak langsung membuat orang kayak Kaido berada di belakang dirinya. Hal yang sama tentu gak mustahil untuk dilakukan oleh Dovi jika dirinya masihlah terlahir sebagai seorang Tenryubito, di mana sosok yang sangat ambisius dan ingin mendapatkan apapun yang diinginkan. Dovi pasti mencoba berbagai macam hal untuk membuat orang-orang sekelas Gorose atau bahkan Im Sama sendiri untuk pertama ya setidaknya mendapatkan kepercayaan mereka terlebih dahulu. Tapi tentu pada akhirnya apa yang Dovi inginkan tetaplah gak berubah Mau Dovi masihlah menjadi seorang bajak laut atau enggak, Doflamingo memanglah orang yang terlahir dengan ambisi untuk mencoba menguasai dunia. Yaps, ini balik lagi seperti yang pernah dikatakan kepada Lau ya, kalau dirinya ingin mencoba mengambil alih dunia dengan memanfaatkan harta karun dari Marijoa, ditambah kekuatan abadi yang bisa diberikan oleh buah OP-OP Nobi. Jadinya mau Dovi berakhir menjadi seorang bajak laut atau masihlah seorang Tenryubito, Dovi akan berjuang dengan caranya sendiri untuk bisa mendapatkan hal itu. Meski pada akhirnya mungkin Dovi bakalan bisa gagal, sama seperti bagaimana Dovi yang saat ini berakhir berada di penjara Impel Down. Well, alih-alih bisa menguasai dunia, Dovi saat ini harus bisa menerima kalau dirinya berhasil dikalahkan oleh pendatang baru. Sehingga gak menutup kemungkinan juga ya, kalau Dovi mencoba menusuk orang-orang selevel Gorose atau Im Sama, Dovi malah berakhir bakalan dihukum mati oleh Senvi Garland Garling. Yap, selaku pemimpin dari Holy Knight, tentu Senvi Garland Garling memiliki kuasa untuk melakukan eksekusi kepada Tenryubito lain. Dan hukuman yang bakal diterima oleh Dovi pastinya gak lebih ringan dari apa yang diterima oleh Saint Mosga. Sehingga bisa aja ya, nasib dari Dovi lebih naas andaikan dirinya masihlah hidup sebagai seorang Tenryubito. Kalau menurut kalian sendiri bakalan kayak gimana nasib dari seorang Don Quixote Doflamingo andaikan dia dan keluarganya gak memilih untuk pergi meninggalkan Marijoa? Silahkan coret-coret di komentar, kita jumpa lagi di konten What If, oke? So, see you next time, adios, see you guys, stay safe everyone, salam, Adiberia.